Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mapel fisika tentang momen gaya. Momen gaya yaitu gaya pada sumbu putar yang menyebabkan benda berputar. Momen gaya dilambangkan dengan tanda tau, yang dirumuskan tau sama dengan F kali R. F-nya di sini adalah gaya, kemudian R-nya adalah lengan atau dilambangkan dengan L juga bisa. Selanjutnya akan saya berikan perjanjian-perjanjian dalam perputaran batang di momen gaya. Perhatikan di sini untuk gaya F1 yang arahnya ke atas terhadap titik O. Panjang lengannya ini dilambang ini panjangnya L, ya, panjang L ini. Kemudian F-nya ke atas, arahnya ke atas. Dari lengan sampai ke F1, ini akan berputar arahnya sini. Nah, arahnya di sini berarti arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Artinya F1 nanti nilainya adalah negatif. Sedangkan untuk F2 dari O sampai dengan F2, nah sepanjang ini berarti panjangnya lengan, nah sepanjang ini dari O sampai F2. Arahnya gaya ke bawah, berarti L-nya di sini, ya. Terus kemudian kita putar ke bawah. Nah, ke sini arahnya searah dengan jarum jam. Nilainya berarti positif. Kita perhatikan kembali contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat 3 gaya dengan arah yang berbeda-beda. F1 arahnya ke bawah, F2 ke atas, F3-nya membentuk sudut 53 derajat terhadap horizontal, di mana panjangnya PO sama dengan OQ. Pertanyaannya, berapakah momen gaya total di titik P? Cara penyelesaiannya, karena di sini ada 3 gaya, maka kita total semuanya. Perhatikan di sini, tau torsi di titik P sama dengan tau 1, tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Sementara itu tau sendiri itu sama dengan gaya kali jarak atau lengan. Untuk F1 di sini besarnya 30 Newton. Sedangkan P di sini sebagai pusatnya atau poros. Karena di P sendiri, maka P tidak memiliki jarak atau tidak memiliki lengan, sehingga nilainya adalah 0. Kemudian F2 di sini antara P sampai O, ini P sampai O, kemudian F gayanya jaraknya ke atas, ini akan diputar berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga F2-nya memiliki nilai
negatif. Nah, ini ya, punya nilai negatif. Selanjutnya untuk F3, gaya yang ketiga. Gaya yang ketiga ini membentuk sudut 53 derajat. Padahal antara gaya dengan lengan harus tegak lurus. Maka ini gaya ketiga ini kita uraikan. Nah, jadinya menjadi F3 sin sin 53. Sehingga di sini F3 besarnya 25 kali sin 53 adalah 4/5 kali panjangnya PQ. PQ besarnya kita anggap 2. Tandanya di sini adalah negatif. Kita perhatikan kenapa negatif, seperti halnya F2. Maka F3 ini arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Setelah dihitung total, hasilnya negatif 50 Newton meter. Contoh selanjutnya, nomor 2. Tentukan momen gaya di titik C. Pada batang ABCD, di sini ada E ya. ABCDE yang ditanyakan berapakah momen gaya di titik C. C sebagai pusatnya, sebagai poros. Ada 3 momen gaya. Yang pertama tau 1, tau 2, yang satunya tau 3. Tau di titik C sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Tau C, jarak antara C sampai ke F1. Nah, ini disebut dengan lengan momen yang panjangnya sebesar AC, dari A sampai C. Kemudian F2 lengan momennya dari C sampai D. Berhubung membentuk sudut seperti soal yang tadi, kita uraikan lagi vektor. Nah, arahnya kemana? Arahnya ini lengannya, ini lengan, kemudian gayanya ke bawah, maka kita putar. Ini langsung kita putar. Nah, arahnya searah dengan jarum jam, sehingga di sini nilainya positif. Kemudian F3 dari C ke F3. Arahnya ke atas. Lengannya dari C ke F tegak lurus, langsung kita putar, arahnya ke atas. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga punya nilai negatif. Setelah itu kita hitung seperti biasa, 8 ditambah 3 negatif 12, hingga hasil akhirnya adalah negatif 1 Newton meter. Demikian contoh soal berkaitan dengan momen gaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.